Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunangsi Umar. Saya guru PKN di SMP 4 Sata Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Materi yang akan saya ajarkan pada hari ini adalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa bersama. Silakan siapa yang mau memimpin doanya? Dipersilakan. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Berapa orang? 3. Apa ada kabar? Ada. Kabarnya apa? Sakit. Nah, kita doakan bersama agar yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang kalian perbaiki dulu itu tempat duduk. Semuanya dirapikan. Buku yang berada di atas meja itu hanya buku PKN. Yang selain buku PKN itu dimasukkan dulu di dalam laci. Ada sampah-sampah di sekitaran kalian itu dibuang dulu pada tempatnya agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah pada saat proses pembelajaran berlangsung diharapkan kalian benar-benar fokus mengamati, mencermati materi dengan baik ya. Apabila ada yang ingin kalian sampaikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk jawaban, tanggapan, silakan kalian angkat tangan terlebih dahulu. Kalian paham? Paham. Nah, baik. Masih ingatkah kalian pada materi bab 1 yang telah kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, perumusan dan siapa yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Coba Sukiman. BPUPKI. Ya, BPUPKI. Apa yang kalian ketahui tentang BPUPKI? Coba. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang
persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, bagus. BPUPKI itu adalah lembaga bentukan Jepang untuk persiapan proklamasi kemerdekaan negara kita. Kapan BPUPKI itu dibentuk? Coba, Nadia. Pada tanggal 1 Maret 1945 itu disampaikan oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia. Kapan peresmian BPUPKI itu? Coba, Wahyu. 29 April 1945. Ya, pada tanggal 29 April 1945. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah sidang kedua BPUPKI rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalian lihat gambar apakah ini? Pohon. Ya, pohon yang berdiri kokoh. Ya, mengapa pohon ini berdiri kokoh? Coba Elsa. Karena memiliki akar dan batang yang kuat. Ya, karena memiliki akar dan batang yang sangat kuat. Pernahkah kalian menyaksikan secara langsung pohon yang tumbang? Benar. Mengapa demikian? Coba, Rafa. Karena memiliki akar dan batang yang tidak kuat. Ya, karena memiliki akar dan batang yang tidak kuat. Apa yang akan terjadi setelah pohon itu tumbang? Coba, Reja. Hancur berantakan. Ya, hancur. Ya, begitu juga di dalam sebuah negara kita. Kita ibaratkan pohon ini adalah sebuah negara, maka akarnya adalah Pancasila, dan batangnya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita selaku warga negara yang baik, kita harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Kalian setuju? Setuju. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat setelah kalian menerima materi tersebut, yang pertama, kalian dapat mengetahui bagaimana para pendiri negara merumuskan Undang-Undang Dasar pada dimulai dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, dan bagaimana pengesahan undang-undang yang dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun karya yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, Ibu mau minta bantuan dari kalian. Siapa yang bersedia membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Silahkan, Darmila. Melalui kegiatan mengamati video materi dan video cerita sejarah terkait proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik dapat menganalisis hasil perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Melalui kegiatan mengamati video materi dan video cerita sejarah terkait perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik dapat menganalisis hasil pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Silakan duduk kembali. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran ini. Nah, langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah penayangan video tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan kalian benar-benar mengamati, mencermati dengan baik, karena setelah video itu ditayangkan akan dilaksanakan tes awal atau pretest. Itu dalam bentuk game world.
Jadi kalian kalau benar-benar fokus, otomatis kalian akan mendapatkan poin terbanyak. Yang berikut, langkah kedua, tes awal, kemudian penugasan. Penugasan ini dilaksanakan dalam bentuk kerja kelompok, dan yang terakhir ada post test, itu dilaksanakan dalam bentuk lisan. Itulah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran ini. Nah, agar kalian lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu sejenak ya. Silakan kalian berdiri semua. Fokus ke depan. Pusatkan pandangan kalian ke depan. Abaikan dulu pikiran yang ada di luar sana. Fokus dulu ke depan. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Buang perlahan. Tarik lagi nafasnya. Buang perlahan. Tarik lagi. Buang perlahan. Nah, kita lanjutkan dengan fokus semangat. 1, 2, 3. Fokus semangat. Semangat pagi. Nah, silakan kalian duduk kembali. Agar kalian lebih memahami tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, silakan kalian simak materi yang telah Ibu jelaskan melalui video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran PKN. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa ada? Untuk memahami hal tersebut, kita kenali terlebih dahulu tentang konstitusi. Apa isi itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di Indonesia, konstitusi yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang siapa perancang Undang-Undang Dasar? Kapan proses perancangannya? Bagaimana proses perancangannya? Dan kapan penetapannya? Pada sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945. Adapun pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 tersebut secara umum mengulas tentang hasil kerja panitia kecil dalam merancang Undang-Undang Dasar. Setelah selesai mengadakan pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan agenda sidangnya di tanggal 18 Juli untuk pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 12 Juli dilanjutkan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di hari terakhir tanggal 16 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan keseluruhan hasil sidang yang terdiri dari 3 hal yang disetujui secara bulat. Semoga apa yang telah dibahas pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang telah disampaikan dari awal pertemuan, bahwa setelah penayangan video tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 akan dilaksanakan pretest atau tes awal dalam bentuk game word. Yang pertama yang harus kalian pastikan adalah HP terkonek dengan internet. Silakan pegang HP-nya. Link akan Ibu bagikan melalui WA group. Kalian klik link, akan muncul tombol start. Kalian klik tombol start, kemudian akan muncul di situ ada kotak-kotak yang sudah berisi pernyataan dengan jawaban. Kalian hanya tinggal mencocokkan mana yang sesuai dengan pernyataan dengan tetap memperhatikan waktu yang tersedia, karena waktu di situ hanya diberikan kesempatan 5
silakan tulis nama kalian masing-masing. Setelah menulis nama, kalian save atau enter. Oke, kalian siap? Ya. Atau masih ada lagi yang perlu ditanyakan terkait dengan tes awal ini? Ya. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, permainan dimulai. Nah, waktunya sudah selesai. Kalian bisa lihat sendiri tayangan yang ada di slide. Kalian bisa perhatikan siapa yang memperoleh poin terbanyak dalam pelaksanaan pre-test awal ini. Jatuh kepada atas nama saudara Revan. Ayo berdiri Revan. Memperoleh poin terbanyak yaitu 10. Kita berikan tepuk tangan. Berikut peraih poin kedua. Ini ada berapa orang? Nur Fadila Jafar, Karmila Abdullah, Saira Usman, Reja, Silvana, Najwa Jahra, Dea Anggraini, Ayu Novita Saritanto, kemudian Saputra 7, Raden Dian Galuh, Asra Santiana, Elsa Hajara 6, Wahyu 6. Itu jumlah poin yang mereka raih pada pre-test awal ini. Jadi kita berikan aplaus dulu ya kepada peraih poin. Dengan melihat jumlah poin yang telah kalian peroleh pada tes awal ini, kalian sudah memahami tentang bagaimana proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada sidang kedua BPUPKI dan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sekarang kalian akan ibu bagi 4 kelompok. Ibu mulai dari kelompok 1 yang ibu panggil nama-namanya itu bergabung di kelompok 1 dan begitu pula seterusnya. Kelompok 1, Elsa, Novita, Nursela, Sadira, Wahyu itu bergabung di kelompok 1. Kelompok 2, Asra, Karmila, Rafa, Sukiman. Itu nama-nama kelompok 2. Silakan kalian bergabung. Kelompok 3, Reja, Fadila, dan Nadia. Kelompok 4, Revan. Pada pelaksanaan tugas kelompok ini atau kerja kelompok, yang kalian perhatikan atau yang perlu dinilai di sini adalah keaktifan, kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Di sini ibu akan bagikan kalian LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada soal yang akan kalian isi. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini, akan ibu share link lewat WA group. Jadi pastikan kembali HP-nya terkonek dengan internet. Jika terjadi
siswa kelas 7 PKN. Kalian paham? Ya, silakan lihat di buku. Di sini. Coba lihat ibu, kelompok berapa itu? Ada di sini, coba satu saja yang dipakai ya. Ya. Jangan lupa kalian menulis nama di LKPD ini, tulis nama-nama yang ada di kelompok ini ya. Kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD. Kalian paham? Gunakan HP, linknya sudah dibagikan. Jika terjadi gangguan, silakan kalian gunakan buku. Bagi yang sudah selesai, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompok masing-masing. Silakan. 3. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara. Jika ada pertanyaan yang diajukan kepada kelompok lain, kami persilahkan. Ya, jika itulah hasil presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman kamu yang ada di kelompok 3. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ayo. Ya, silakan untuk kelompok 2 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Yang lain perhatikan ya. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 3. Mengapa ada pembentukan panitia penganus bahasa pada sidang tanggal 13 Juli 1945? Karena terjadi perbedaan masalah bahasa dalam rancangan undang-undang dasar 1945. Ya, masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Untuk kelompok 3, silakan. Kelompok apa Pak? Perhatikan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa tujuan pembentukan panitia pengalus bahasa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk menyederhanakan bahasa dalam rancangan undang-undang dasar 1945. Ya, itulah jawaban dari kelompok 3. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Apa yang dilaksanakan BPUM tadi sebelum sidang tanggal 13 Juli 1945? Ya, baik. Silakan dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Membentuk panitia perancang undang-undang dasar 1945. Ketua IR Soekarno. 2. Membentuk panitia keuangan dan perekonomian Ketua Muhammad Hatta. Terima kasih atas kesempatannya kami untuk dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian kembali ke tempat dulu. Ayo kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 3. Kelompok berapa yang sudah siap mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan di kelompok? Kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 2. Yang lain ini diharapkan untuk memperhatikan kelompok 2 yang akan melaksanakan presentasi mereka di depan kelas. Ya, silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2.
Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Soekarno sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada sidang tanggal 16 Juli 1945 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan sidang BPU DKI tanggal 16 Juli tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli tahun 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPU PKI. Ya, itulah hasil yang telah mereka presentasikan dalam kelompok 2. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Apa hubungan antara panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dan panitia perancang Undang-Undang Dasar? Ya, silakan dijawab kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hubungannya adalah panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Panitia itu panitia perancang Undang-Undang Dasar melakukan pembahasan merancang batang menunggu Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana pendapat yang disampaikan Muhammad Hatta pada sidang BPU PKI tanggal 15 Juli 1945? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Muhammad Hatta menyampaikan pendapat bahwa beliau menerima informasi dari saudara-saudara yang ada di Indonesia. Bagian Timur merasa keberatan dengan rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta alinea keempat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi makhluk sebagai divisi sebagai wujud saling menghargai atas keberagaman. Ya, bagus. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Terima kasih atas waktunya. Baik, saya menutup dengan membalas. Alhamdulillah. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang telah menyelesaikan mereka di depan kelas. Kira-kira manfaat apa yang telah kalian peroleh setelah melaksanakan proses pembelajaran ini? Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Setelah mempelajari materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945 melalui tayangan video dan game workbook, saya tertarik karena penyelesaian tes awal dan tes akhir dilaksanakan melalui permainan, seolah-olah kami sedang dalam pengisian tes itu, sedang berlomba untuk memenangkan game. Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang disampaikan pada awal pertemuan tadi, bahwa di akhir pertemuan kita itu akan dilaksanakan post test. Namun ini dalam bentuk lisan. Jadi ada beberapa soal dari Ibu. Jika yang akan menjawab pertanyaan dengan benar atau sempurna, itu akan Ibu beri langsung nilai 100 dan ada hadiah. Ya, ada hadiah dari Ibu untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Kalian sudah siap? Siap. Siapa dan kapan pembentukan panitia pembela tanah air? Silakan. Ya. Komitmen Indonesia Pusat dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam persidangan. Ya, bagus. Ini ada hadiah dari Ibu.
sesuai janji tadi. Ya, kita berikan tepuk tangan satu kali lagi. Berikut pertanyaan yang kedua. Apa hasil sidang yang disampaikan oleh panitia hukum dasar pada saat sidang tanggal 13 Juli 1945? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan, Ade Reja. Membahas beberapa hal tentang lambang negara kesatuan, sebutan majelis permusyawaratan, panitia penghalus bahasa. Ya, itulah jawabannya ya. Baik. Ibu berharap materi yang kita pelajari pada hari ini kalian pelajari kembali di rumah, karena pertemuan kita pada minggu berikut masih dengan materi yang sama, yaitu tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua kelas 7 yang telah melaksanakan proses pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas semua kesempatan. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.